Salam sejahtera saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus. Tajuk pelajaran pada hari ini 27 Februari 2022, orang bijaksana mendengar. Ayat kunci kita terdapat dalam buku Amsal 1 ayat 5 yang berbunyi seperti ini. Orang bijaksana mendengar untuk menambah pengertiannya, dan orang yang arif memperoleh petunjuk. Bertahun-tahun dahulu saya membaca sebuah buku yang bertajuk The Lost Art of Listening. Ya, mungkin kelihatan aneh bahwa seseorang akan menulis sebuah buku tentang mendengar, sedangkan ia adalah kemahiran yang sangat asas. Satu orang bercakap, seorang yang lain mendengar. Kebenarannya ialah ia sangat asas sehingga kita mengambil mudah akan hal ini. Malangnya, kebanyakan kita memikirkan diri kita sebagai pendengar yang lebih baik daripada bagaimana diri kita yang sebenarnya. Mengapa kita terlalu sering gagal untuk menghubungkan diri kita ketika bercakap dengan orang lain? Satu sebab ialah bahwa kita sering terlalu sibuk memikirkan respon kita kepada apa yang sedang dikatakan, sehingga kita tidak benar-benar mendengar kepada orang yang sedang bercakap. Penulis buku Amsal mengingatkan kita bahwa orang bijaksana mendengar untuk menambah pengertiannya. Kita sebenarnya menjadi lebih bijaksana oleh mendengar lebih daripada oleh bercakap. Apabila kita mendengar untuk coba memahami message yang coba disampaikan oleh pihak yang satu lagi, kita akan mempunyai peluang yang lebih baik untuk mendengar message itu dengan tepat. Seseorang menuliskan, kita mendengar hanya separuh daripada apa yang dikatakan kepada kita, memahami hanya separuh daripadanya, percaya hanya separuh daripadanya, dan mengingati hanya separuh daripadanya. Tidak heranlah kita mempunyai kesukaran yang sedemikian rupa dalam berkomunikasi dengan orang lain. Bagaimana kita boleh menjadi para pendengar yang lebih efektif? Mari kita bermula dengan bertekad untuk mendengar, benar-benar mendengar, bukan saja kepada apa yang sedang dikatakan, tetapi juga kepada emosi di sebalik apa yang sedang dikatakan. Berikan perhatian kepada perasaan yang disampaikan. Kemudian, sebagai ganti, coba untuk menerjemah apa yang kita pikir kita dengar. Katakan kembali kata-kata mereka itu kepada mereka dan tanya, apakah kamu telah mendengar apa yang mereka maksudkan? Seringkali pengiktirafan akan perasaan-perasaan itu dan mengucapkan kembali apa yang kamu telah dengar boleh membuka pintu luas-luas kepada komunikasi yang lebih baik. Berdoalah memohon kearifan untuk mendengar kata-kata yang tidak diucapkan. Kadang-kadang apa yang tidak diucapkan adalah inti utama dari apa yang orang itu coba katakan. Ya, boleh jadi mereka menunggu untuk melihat apakah mereka boleh cukup mempercayai kita untuk berkongsi pada tahap yang lebih dalam. Jika kita hanya memberikan mereka separuh daripada perhatian kita, mereka akan mendapat message bahwa mereka tidak penting bagi kita. Salah komunikasi terjadi terlalu mudah. Marilah kita berhati-hati untuk mendengar, lambat untuk bercakap, dan cepat untuk belajar. Marilah kita berdoa kepada Tuhan seperti ini. Bapa, bantu kami untuk menggunakan telinga kami, pikiran kami dan hati kami lebih sering daripada kami menggunakan mulut kami, supaya kami akan mendengar dan memahami apa yang orang-orang yang kami kasihi coba katakan kepada kami.
Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.